let me introduce myself. My name is Sinta Bella. You can call me Lala. I'm from Technocrat Indonesia University, majoring in management. I will be explaining the types of organization and the application of management science. NPM 254110047. Di sini saya akan membahas jenis-jenis organisasi dan penerapan ilmu manajemen. Pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dibentuk karena adanya kebutuhan manusia untuk bekerja sama demi mencapai hasil yang tidak bisa dicapai secara individu. Ciri-ciri organisasi: adanya sekelompok orang memiliki tujuan yang sama, terdapat pembagian tugas dan wewenang, dan memiliki koordinasi antar anggota. Secara umum, organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, struktur, dan bidang kegiatannya. Yang pertama, berdasarkan tujuan, yaitu organisasi komersial atau profit organization. Tujuannya mencari keuntungan, contohnya yaitu perusahaan, koperasi, dan UMKM. Yang kedua, ada organisasi non-profit, nirlaba, bertujuan sosial, kemanusiaan, atau pendidikan. Contohnya yayasan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, organisasi pemerintah, public, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, contohnya kementerian, dinas, lembaga negara. B. Berdasarkan struktur. Pertama, organisasi lini atau biasa disebut dengan line organization. Struktur sederhana dan jelas. Setiap bawahan hanya bertanggung jawab kepada satu atasan langsung, cocok untuk organisasi kecil. 2. Organisasi fungsional. Functional organization. Pembagian tugas berdasarkan fungsi kerja, produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Cocok untuk perusahaan menengah hingga besar. Organisasi lini dan staff, line and staff organization. Kombinasi antara lini dan fungsional. Ada pimpinan utama dan staf ahli yang membantu pengambilan keputusan. 4. Organisasi matriks, matrix organization. Setiap karyawan memiliki dua atasan, pimpinan proyek dan kepala fungsi, cocok untuk perusahaan yang banyak menjalankan proyek. Berdasarkan bidang kegiatan. Organisasi bisnis bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan. Organisasi sosial fokus pada kesejahteraan masyarakat. Organisasi politik bergerak dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Organisasi pendidikan berperan dalam pengembangan ilmu dan pendidikan. Penerapan ilmu manajemen dalam organisasi. Ilmu manajemen diterapkan agar organisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah. 1. Dalam organisasi bisnis, manajemen digunakan untuk mengatur produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Contohnya, perusahaan menggunakan manajemen untuk meningkatkan laba dan efisiensi kerja. Kedua, dalam organisasi pemerintahan, manajemen membantu dalam perencanaan program kerja, pembagian tugas, dan pengawasan kebijakan publik. Contohnya, dinas pemerintahan menggunakan sistem manajemen untuk pelayanan publik yang transparan. Ketiga, dalam organisasi sosial, manajemen digunakan untuk mengatur kegiatan sosial agar tepat sasaran dan efektif. Contoh, lembaga kemanusiaan mengelola dana donasi dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Yang keempat, dalam organisasi pendidikan, manajemen digunakan untuk mengatur proses belajar, administrasi, dan pengembangan tenaga pendidik. Contohnya, sekolah dan universitas menerapkan manajemen pendidikan untuk mencapai mutu pembelajaran yang baik. Organisasi merupakan wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jenis organisasi berbeda-beda tergantung tujuan, struktur, dan bidangnya. Ilmu manajemen berperan penting agar organisasi berjalan efektif,
efisien, dan berkelanjutan. That's all my explanation. Sorry if there are any wrong words. I say thank you and see you later.